Pak. Di bawah langit sore yang mulai merah, sebuah mobil keluarga berhenti di depan rumah tua bergaya kolonial di kawasan Menteng, Jakarta. Andika, seorang pria berusia 32 tahun dengan kemeja rapi dan ekspresi lelah, melangkah keluar dari mobil sambil mengusap keringat di dahinya. Di belakangnya Maya, istrinya yang berusia 30 tahun, menggendong tas berisi kuas dan cat. Matanya berbinar penuh harap melihat fasad rumah yang megah namun usang itu. Dinda, anak perempuan mereka yang berusia 7 tahun, melompat turun dari mobil dengan boneka kelinci lusuh di tangannya, menatap rumah itu dengan rasa ingin tahu yang polos. "Ini dia rumah baru kita," ujar Andika sambil tersenyum tipis, meski nada suaranya lebih terdengar seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Ia baru saja dipromosikan sebagai kepala divisi di firma arsitektur tempatnya bekerja, dan kepindahan dari Bandung ke Jakarta adalah langkah besar baginya, juga tekanan besar. Rumah ini meski tua dan membutuhkan banyak perbaikan adalah pembelian impulsif yang ia yakini akan menjadi simbol kesuksesan keluarganya. Maya mengangguk, tapi matanya tertuju pada detail arsitektur rumah. Jendela-jendela besar dengan kusen kayu yang sudah mengelupas, pintu depan berukir yang sedikit miring, dan aura misterius yang seolah meresap dari dinding-dinding bata merah. "Tempat ini punya karakter," katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Sebagai seorang seniman lukis, ia selalu tertarik pada hal-hal yang tak biasa, dan rumah ini terasa seperti kanvas kosong yang menunggu disentuh. Mereka masuk ke dalam, membawa beberapa kotak barang yang belum sempat dibongkar. Ruang tengah rumah itu luas, dengan langit-langit tinggi dan lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Di tengah dinding utama, sebuah lukisan besar tergantung mencolok. Itu adalah potret keluarga, seorang pria, wanita, dan anak kecil. Tapi ada yang aneh. Wajah mereka semua terbalik. Mata, hidung, dan mulut tampak seperti diputar 180 derajat, menciptakan ekspresi yang membingungkan sekaligus menyeramkan. "Apa ini?" Maya mendekati lukisan itu. Jari-jarinya hampir menyentuh bingkai kayu yang sudah lapuk. "Kok wajahnya begini?" Andika melirik sekilas sambil menurunkan kotak dari tangannya. "Mungkin cuma dekorasi eksentrik dari pemilik sebelumnya. Besok aku coba lepas. Kita ganti dengan sesuatu yang lebih normal." Maya mencoba menarik bingkai itu dari dinding, tapi lukisan itu tak bergeming. Ia mengerahkan tenaga lebih, tapi seolah-olah lukisan itu menempel erat, seperti bagian dari dinding itu sendiri. "Aneh banget, kayaknya dipaku mati." "Sudah, biar aku urus nanti," potong Andika cepat, nada suaranya sedikit kesal. Ia tak ingin istrinya mulai membuat masalah dari hal kecil, apalagi di hari pertama mereka di rumah ini. Pikirannya sudah penuh dengan deadline proyek baru di kantor, dan ia hanya ingin malam ini berjalan tenang. Dinda, yang selama ini diam, tiba-tiba berjalan mendekati lukisan itu. Ia menatapnya lama, kepalanya miring seolah mencoba memahami sesuatu. "Mereka takut," katanya tiba-tiba, suaranya kecil tapi jelas. Maya berbalik, alisnya berkerut. "Siapa yang takut, sayang?" "Teman baruku," jawab Dinda sambil memeluk boneka kelincinya lebih erat. "Dia bilang dia tinggal di sini, di dalam gambar itu." Andika tertawa kecil, menganggap itu imajinasi khas anak-anak. "Teman baru, ya? Bagus, berarti kamu nggak bakal bosan di rumah ini." Ia mengacak rambut Dinda lalu berjalan ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Maya tersenyum pada Dinda, tapi ada sedikit rasa tidak nyaman yang menggelitik di dadanya. Ia melirik kembali lukisan itu. Cahaya lampu tua di ruang tengah membuat bayangan wajah-wajah terbalik itu tampak lebih hidup, seolah-olah mereka sedang menatapnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh itu. "Mungkin aku cuma capek," gumamnya. Malam itu, keluarga kecil itu tidur dengan lelap, atau setidaknya mencoba. Di luar, angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun di halaman bergoyang sepi. Lingkungan sekitar rumah terasa hening, terlalu hening, seolah tetangga-tetangga di kawasan elit ini sengaja menjauh. Dan di ruang tengah, lukisan itu tetap tergantung diam. Wajah-wajah terbaliknya seolah menanti sesuatu dalam keheningan malam. Hari-hari pertama di rumah baru berlalu dengan ritme yang canggung.
Andika sibuk dengan pekerjaan barunya, sering pulang larut dengan wajah penuh ketegangan. Maya menghabiskan waktu membongkar kotak dan mengatur ruang kerjanya di sudut rumah, sementara Dinda mulai terbiasa menjelajahi setiap sudut bangunan tua itu dengan langkah kecilnya yang penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik kesibukan itu, ada perubahan halus yang mulai merayap, nyaris tak terdeteksi, seperti bayangan yang bergerak di sudut mata. Pagi itu, Maya duduk di ruang tengah dengan secangkir teh di tangan. Matanya tertuju pada lukisan wajah terbalik yang masih bergoyang-goyang di dinding. Meski Andika sudah mencoba melepasnya 2 hari lalu tanpa hasil, bingkai itu tetap menempel erat, seolah menolak untuk diganggu. "Aku harus bilang, ini mulai menggangguku," gumam Maya sambil menyeruput teh. Tapi ada bagian dalam dirinya, bagian yang ia kenali sebagai naluri senimannya, yang justru tertarik. Ada sesuatu dalam komposisi lukisan itu, dalam cara wajah-wajah terbalik itu tersusun, yang membuatnya ingin mengambil kuas. Tanpa banyak berpikir, ia berjalan ke ruang kerjanya, mengambil kanvas kosong dan mulai melukis. Kuasnya bergerak hampir otomatis, menciptakan garis-garis lembut yang membentuk wajah seorang wanita. Tapi saat ia selesai, ia terkejut menyadari bahwa wajah itu terbalik. Mata di bawah, mulut di atas, persis seperti lukisan di ruang tengah. "Apa yang aku lakukan?" Maya bergumam, menatap hasil karyanya dengan bingung. Tapi alih-alih membuangnya, ia justru merasa dorongan aneh untuk melanjutkan. Hari itu ia menghasilkan 3 lukisan lagi, semuanya dengan wajah terbalik. Sementara itu, Dinda duduk di lantai kamarnya dengan buku gambar terbuka di pangkuannya. Krayon merah di tangannya bergerak cepat, menggoreskan bentuk-bentuk yang tak biasa. Ketika Maya masuk untuk memanggilnya makan siang, ia melihat gambar-gambar itu. Wajah-wajah terbalik, serupa dengan yang ada di lukisan dinding. "Dinda, ini apa?" tanya Maya, suaranya bergetar sedikit. "Teman baruku yang bilang," jawab Dinda tanpa mengangkat mata dari kertas. "Dia bilang wajahnya harus begini supaya aku bisa lihat dia beneran." Maya merasa bulu kuduknya merinding, tapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. "Oh, oke. Ayo makan siang dulu, ya," katanya sambil tersenyum kaku, meski pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Ia melirik ke arah ruang tengah, ke lukisan itu, dan untuk sesaat ia merasa wajah-wajah di dalamnya tampak lebih tajam, lebih hidup. Malam harinya Andika pulang dengan wajah kusut. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan menghela napas panjang. "Hari ini berat banget," keluhnya sambil menggosok pelipis. Maya ingin bercerita tentang lukisan dan gambar Dinda, tapi Andika tampak terlalu lelah untuk mendengarkan. Ia hanya mengangguk setengah hati saat Maya menyebut sekilas tentang keanehan kecil di rumah, lalu beranjak ke kamar untuk tidur. Namun, tidur Andika tak nyenyak. Di tengah malam, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Ia bermimpi tentang ruang tengah rumah mereka. Tapi dalam mimpinya, lukisan itu hidup. Wajah-wajah terbalik itu bergerak, berbisik dengan suara yang tak ia mengerti. Ketika ia membuka mata, jantungnya masih berdegup kencang. Ia melirik ke samping. Maya tertidur pulas. "Cuma mimpi," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menutup mata lagi, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik kelopak matanya. Keesokan paginya, seorang tamu tak terduga datang. Pak Hasan, tetangga sebelah yang sudah tua, berdiri di depan pintu dengan tongkat kayu di tangan. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam, penuh pengetahuan yang tersembunyi. "Selamat atas rumah barunya," katanya dengan senyum tipis. Ia masuk atas undangan Maya, tapi saat melangkah ke ruang tengah, langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada lukisan wajah terbalik itu, dan ekspresinya berubah. Kejutan bercampur ketakutan. "Masih ada di sini," desisnya pelan, hampir tak terdengar. "Anda tahu lukisan ini?" tanya Maya, menyadari perubahan di wajah Pak Hasan. Pak Hasan tersenyum kecut, menggeleng pelan. "Cuma dekorasi tua mungkin. Rumah ini sudah lama berdiri." Tapi nada suaranya tak meyakinkan. Dan saat ia pamit pulang, ia melirik sekali lagi ke lukisan itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya.
Dinda tertidur sambil memeluk buku gambarnya, penuh wajah-wajah terbalik. Maya duduk di ruang kerjanya, menatap lukisan terbarunya dengan tatapan kosong. Dan Andika, meski tak mengakuinya, mulai merasa ada yang salah. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika arsiteknya yang rasional. Di dinding ruang tengah, lukisan itu tetap diam. Tapi entah kenapa bayangannya di lantai tampak sedikit bergeser. Hari mulai terasa lebih berat di rumah tua itu. Udara di dalamnya seolah mengental, membawa aroma samar yang tak bisa dijelaskan. Seperti kayu lapuk bercampur sesuatu yang lebih gelap. Maya tak bisa lagi mengabaikan dorongan untuk melukis wajah-wajah terbalik. Setiap kali ia mengambil kuas, tangannya seolah bergerak sendiri, menciptakan gambar yang kini mulai mengisi sudut-sudut ruang kerjanya. Dinda semakin sering mengurung diri di kamar, berbicara pelan dengan teman barunya. Sementara Andika meski masih skeptis, tak bisa menyangkal bahwa tidurnya kini selalu diganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang sama. Wajah-wajah terbalik yang menatapnya dari kegelapan. Pagi itu Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Jari-jarinya mengetik cepat di mesin pencari. Sejarah rumah kolonial Menteng. Hasilnya beragam, kebanyakan tentang arsitektur dan gaya hidup elit di masa lalu. Tapi sebuah artikel lama dari situs berita lokal membuatnya terhenti. Judulnya sederhana, Misteri Bunuh Diri di Rumah Tua Menteng. Artikel itu menyebut sebuah kasus dari puluhan tahun lalu. Seorang pria, diduga pelukis, ditemukan tewas tergantung di ruang tengah rumahnya. Tak ada detail lebih lanjut, hanya spekulasi bahwa kejadian itu terkait trauma masa penjajahan. Alamat yang disebutkan samar, tapi deskripsi rumahnya, jendela besar, pintu berukir, terasa terlalu mirip dengan tempat mereka tinggal sekarang. Maya menutup laptop dengan tangan gemetar. Ini nggak masuk akal, gumamnya, tapi pikirannya sudah mulai menghubungkan titik-titik, lukisan yang tak bisa dilepas, mimpi Andika, gambar-gambar Dinda. Ia melirik ke ruang tengah, ke lukisan itu, dan untuk pertama kalinya ia merasa ada sesuatu di balik wajah-wajah terbalik itu yang memanggilnya. Sore harinya, Dinda duduk di lantai ruang tengah tepat di bawah lukisan. Ia memegang krayon biru, menggambar lingkaran-lingkaran kecil di kertas. Maya mendekat, berjongkok di sampingnya. "Dinda, cerita lagi dong tentang teman barumu," katanya lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahan di dadanya. Dinda menoleh, matanya polos tapi ada kilau aneh di dalamnya. "Dia anak kecil, dia bilang dia tinggal di dalam gambar itu," jawabnya sambil menunjuk lukisan di dinding. "Dia takut, Ma. Dia bilang orang-orang jahat bikin dia sama keluarganya jadi begitu." Dinda lalu menunjuk gambar lingkaran di kertasnya. "Ini matanya, harus terbalik biar aku bisa lihat dia." Maya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Dinda, kamu ngobrol sama dia kapan?" "Tiap malam," jawab Dinda santai. Dia suka nyanyi tapi lagunya sedih. Malam itu Andika pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Maya duduk di sofa dengan wajah pucat. Artikel yang ia baca tadi masih terbuka di layar laptop. "Ada apa?" tanyanya, alisnya berkerut. Maya menceritakan temuan dan perkataan Dinda, tapi Andika hanya menghela napas panjang. "Mei, kamu terlalu banyak mikir. Dinda cuman imajinasi anak kecil kan gitu. Dan artikel itu, rumah tua mana yang nggak punya cerita seram? Aku lebih khawatir sama deadline besok." Ia berjalan ke dapur, meninggalkan Maya dengan rasa frustrasi yang membuncah. Tapi Andika tak sepenuhnya jujur. Setelah makan malam, saat Maya dan Dinda sudah tidur, ia memutuskan untuk memeriksa rumah. Skeptisismenya mulai goyah setelah mimpi-mimpi itu semakin intens. Ia berjalan ke ruang tengah, menatap lukisan itu dengan tangan di saku. "Apa sih yang aneh sama kamu?" gumamnya. Saat ia berbalik, ia mendengar derit pelan dari lantai kayu di bawah tangga. Penasaran, ia mendekat dan menyadari ada celah kecil di dinding bawah tangga yang sebelumnya tak ia perhatikan. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya. Sebuah pintu kecil tersembunyi. Di dalamnya ada ruang sempit, penuh debu, dengan sebuah kotak kayu tua tergeletak di lantai. Andika mengambilnya, membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa barang. Sebuah buku catatan usang, seuntai liontin dengan ukiran aneh, dan foto keluarga pudar yang wajahnya terbalik.
Jantungnya berhenti sejenak. Foto itu mirip lukisan di dinding, tapi lebih buram, lebih nyata. Pagi berikutnya, Pak Hasan datang lagi. Kali ini tanpa diundang. Ia duduk di ruang tengah bersama Andika dan Maya, wajahnya penuh kerutan ketegangan. "Aku tahu kalian mulai merasakan sesuatu," katanya pelan. "Rumah ini punya cerita yang enggak semua orang mau dengar. Anda tahu apa tentang lukisan ini?" tanya Andika, kali ini tanpa nada meremehkan. Pak Hasan menarik napas dalam. "Pernah ada pelukis yang tinggal di sini. Dia gila," katanya. "Dia melukis keluarganya setelah mereka pergi. Tapi itu bukan lukisan biasa. Dia bunuh diri di ruangan ini, tepat di depan gambar itu." Ia berhenti, matanya melirik lukisan itu. "Aku pikir lukisan itu sudah dihancurkan bertahun-tahun lalu. Ternyata aku salah." Maya memandang Pak Hasan dengan tatapan penuh pertanyaan. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Dinda masuk ke ruangan sambil membawa gambar baru. Wajah terbalik lagi, tapi kali ini dengan senyum yang terlalu lebar. "Dia bilang dia senang kalian tahu," kata Dinda ceria. "Dia mau main sama kita semua sekarang." Suhu ruangan tiba-tiba turun, dan di sudut mata Andika, ia bersumpah melihat bayangan di lukisan itu sedikit bergoyang. Maya menutup laptop dengan tangan gemetar. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Tapi pikirannya sudah mulai menghubungkan titik-titik lukisan yang tak bisa dilepas. Mimpi Andika, gambar-gambar Dinda. Ia melirik ke ruang tengah, ke lukisan itu, dan untuk pertama kalinya ia merasa ada sesuatu di balik wajah-wajah terbalik itu yang memanggilnya. Sore harinya Dinda duduk di lantai ruang tengah, tepat di bawah lukisan. Ia memegang krayon biru, menggambar lingkaran-lingkaran kecil di kertas. Maya mendekat, berjongkok di sampingnya. "Dinda, cerita lagi dong tentang teman barumu," katanya lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahan di dadanya. Dinda menoleh, matanya polos, tapi ada kilau aneh di dalamnya. "Dia anak kecil. Dia bilang dia tinggal di dalam gambar itu," jawabnya sambil menunjuk lukisan di dinding. "Dia takut, Ma. Dia bilang orang-orang jahat bikin dia sama keluarganya jadi begitu." Dinda lalu menunjuk gambar lingkaran di kertasnya. "Ini matanya. Harus terbalik biar aku bisa lihat dia." Maya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Dinda, kamu ngobrol sama dia kapan?" "Tiap malam," jawab Dinda santai. "Dia suka nyanyi tapi lagunya sedih." Malam itu Andika pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Maya duduk di sofa dengan wajah pucat. Artikel yang ia baca tadi masih terbuka di layar laptop. "Ada apa?" tanyanya, alisnya berkerut. Maya menceritakan temuan dan perkataan Dinda, tapi Andika hanya menghela napas panjang. "Mei, kamu terlalu banyak mikir. Dinda cuman imajinasi, anak kecil kan gitu. Dan artikel itu, rumah tua mana yang tuh nggak punya cerita seram? Aku lebih khawatir sama deadline besok." Ia berjalan ke dapur, meninggalkan Maya dengan rasa frustrasi yang membuncah. Tapi Andika tak sepenuhnya jujur. Setelah makan malam, saat Maya dan Dinda sudah tidur, ia memutuskan untuk memeriksa rumah. Skeptisismenya mulai goyah setelah mimpi-mimpi itu semakin intens. Ia berjalan ke ruang tengah, menatap lukisan itu dengan tangan di saku. "Apa sih yang aneh sama kamu?" gumamnya. Saat ia berbalik, ia mendengar derit pelan dari lantai kayu di bawah tangga. Penasaran, ia mendekat dan menyadari ada celah kecil di dinding bawah tangga yang sebelumnya tak ia perhatikan. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya. Sebuah pintu kecil tersembunyi. Di dalamnya ada ruang sempit, penuh debu, dengan sebuah kotak kayu tua tergeletak di lantai. Andika mengambilnya, membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa barang. Sebuah buku catatan usang, seuntai liontin dengan ukiran aneh, dan foto keluarga pudar yang wajahnya terbalik. Jantungnya berhenti sejenak. Foto itu mirip lukisan di dinding, tapi lebih buram, lebih nyata. Pagi berikutnya, Pak Hasan datang lagi, kali ini tanpa diundang. Ia duduk di ruang tengah bersama Andika dan Maya, wajahnya penuh kerutan ketegangan. "Aku tahu kalian mulai merasakan sesuatu," katanya pelan. "Rumah ini punya cerita yang enggak semua orang mau dengar. Anda tahu apa tentang lukisan ini?" tanya Andika. Kali ini tanpa nada meremehkan. Pak Hasan menarik napas dalam.
pernah ada pelukis yang tinggal di sini. Dia gila, katanya. Dia melukis keluarganya setelah mereka pergi. Tapi itu bukan lukisan biasa. Dia bunuh diri di ruangan ini tepat di depan gambar itu. Ia berhenti, matanya melirik lukisan itu. Aku pikir lukisan itu sudah dihancurkan bertahun-tahun lalu. Ternyata aku salah. Maya memandang Pak Hasan dengan tatapan penuh pertanyaan. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Dinda masuk ke ruangan sambil membawa gambar baru. Wajah terbalik lagi. Tapi kali ini dengan senyum yang terlalu lebar. Dia bilang dia senang kalian tahu. Kata Dinda ceria. Dia mau main sama kita semua sekarang. Suhu ruangan tiba-tiba turun dan di sudut mata Andika ia bersumpah melihat bayangan di lukisan itu sedikit bergoyang. Keheningan malam menyelimuti rumah tua di Menteng, tapi ketenangan itu hanya permukaan. Di dalam, sesuatu mulai bergerak merenggut kedamaian keluarga kecil itu sedikit demi sedikit. Maya terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di ranjang, mencoba mengingat apa yang membangunkannya. Lalu ia menyadari, tangan kanannya terasa lengket. Ia menyalakan lampu meja dan menjerit kecil. Jari-jarinya penuh cat merah dan di lantai kamar tergeletak kanvas kecil dengan wajah terbalik yang baru dilukis, wajahnya sendiri, tapi dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar. Ia tak ingat melukis itu. Ia bahkan tak ingat bangun dari ranjang. "Andika!" panggilnya dengan suara bergetar, tapi suaminya hanya menggumam dalam tidur, terlalu lelah untuk terbangun. Maya berlari ke kamar mandi, mencuci tangannya dengan panik, tapi rasa dingin yang menusuk tulang tak hilang. Saat ia kembali ke kamar, kanvas itu masih ada di lantai, menatapnya dengan senyuman yang kini terasa lebih hidup. Pagi harinya, Dinda mulai bersikap aneh. Ia duduk di meja makan, menatap semangkuk sereal tanpa menyentuhnya. Tiba-tiba ia berbicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik dalam bahasa yang tak dikenali Maya atau Andika. "Apa yang kamu bilang, sayang?" tanya Maya, mencoba tetap tenang meski bulu kuduknya berdiri. Dinda menoleh, matanya kosong sejenak sebelum kembali normal. "Bukan aku yang bilang," jawabnya polos. "Itu temanku. Dia bilang dia lapar." Maya menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Andika, yang mendengar dari dapur, hanya menggelengkan kepala. "Mungkin dia cuma main pura-pura, Mei. Jangan dibesar-besarkan," katanya. Tapi nada suaranya tak seyakin biasanya. Malam berikutnya, Andika mengalami sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan. Ia sedang bekerja di ruang tamu, laptop terbuka di depannya, ketika lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip. Ia menghela napas, menganggap itu masalah kelistrikan rumah tua. Tapi saat ia melirik ke lukisan di dinding, ia membeku. Bayangan dari wajah-wajah terbalik itu bergerak, perlahan, seperti siluet yang terlepas dari kanvas, melayang di udara sebelum menghilang ke kegelapan. "Apa-apaan ini?" gumamnya, jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit, mendekati lukisan itu, tapi tak ada apa-apa lagi. Hanya keheningan dan tatapan wajah-wajah terbalik yang kini terasa lebih tajam. Kejadian aneh mulai bertambah sering. Suhu di ruang tengah tiba-tiba turun drastis tanpa alasan, meski malam itu Jakarta terasa panas. Suara-suara samar terdengar dari dinding, derit, bisikan, bahkan tawa kecil yang membuat Maya terbangun berkali-kali. Barang-barang mulai berpindah tempat. Kunci mobil Andika yang tadi malam ada di meja tiba-tiba muncul di bawah sofa. Buku gambar Dinda yang penuh wajah terbalik ditemukan terbuka di dapur, padahal ia bersumpah tak membukanya. Puncaknya terjadi saat Maya dan Andika terbangun oleh suara langkah kecil di lorong tengah malam. Mereka menemukan Dinda berdiri di depan lukisan, tangannya terulur seolah ingin menyentuhnya. "Dinda, apa yang kamu lakukan?" tanya Andika sambil menarik anaknya menjauh. Tapi Dinda menoleh dengan ekspresi kosong, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, lebih dalam, lebih tua. "Kalian tak bisa lepaskan aku bagian dari sini." Maya menjerit, menarik Dinda ke pelukannya, sementara Andika berdiri membeku, tak tahu harus percaya atau tidak. Dinda tertidur kembali seolah tak terjadi apa-apa, tapi kejadian itu meninggalkan bekas. Pagi harinya, Andika akhirnya setuju untuk bicara lagi dengan Pak Hasan. "Aku nggak tahu apa yang lagi terjadi, tapi ini nggak normal," katanya pada Maya. Suaranya penuh ketegangan. Pak Hasan datang sore itu, membawa buku tua yang penuh coretan.
Ia duduk bersama mereka di ruang tengah, melirik lukisan itu dengan tatapan penuh beban. "Aku cuma tahu sedikit," katanya pelan. "Pelukis itu, dia bukan cuma gila. Dia disiksa, keluarganya dibunuh di depan matanya waktu zaman penjajahan. Lukisan itu," katanya, "dibuat dengan darahnya sendiri. Aku pikir itu cuma rumor, tapi sekarang aku nggak yakin lagi." Maya memandang Pak Hasan dengan mata membelalak. "Jadi ini kutukan?" Pak Hasan mengangguk pelan. "Mungkin, tapi aku nggak tahu cara menghentikannya. Yang aku tahu, lukisan itu nggak boleh disentuh sembarangan." Malam itu, rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu berkedip tanpa henti, dan suara bisikan kini terdengar lebih jelas, seperti panggilan dari dalam dinding. Dinda terbangun, berjalan ke ruang tengah dengan mata terpejam, dan mulai menggambar lagi di lantai dengan krayon. Wajah terbalik, tapi kali ini dengan darah yang tampak menetes dari matanya. Maya dan Andika hanya bisa menatap dengan horor, menyadari bahwa apapun yang ada di lukisan itu kini benar-benar bangkit dan mulai mengincar mereka. Kegelapan di rumah tua itu kini terasa hidup, seolah-olah dinding-dindingnya bernapas bersama bisikan yang semakin keras. Maya tak bisa tidur lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik kelopaknya. Andika, yang biasanya keras kepala dan rasional, mulai goyah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar setiap kali mendengar suara aneh dari ruang tengah. Dinda, sementara itu, tampak semakin jauh. Ia sering duduk diam, menatap lukisan itu dengan ekspresi yang tak lagi polos, melainkan penuh rahasia. Pagi itu Pak Hasan kembali dengan buku tua yang sama, tapi kali ini ia membukanya di hadapan Maya dan Andika. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang berantakan. Beberapa di antaranya dilengkapi sketsa wajah terbalik yang mirip dengan lukisan di dinding. "Ini catatan dari seseorang yang tinggal di sini setelah pelukis itu mati," kata Pak Hasan, suaranya berat. Dia bilang lukisan itu bukan cuma gambar. "It's a prison," sesuatu terkurung di dalamnya, dan itu marah. Andika menatap Pak Hasan dengan alis berkerut. "Terus kenapa nggak dihancurkan aja dari dulu?" Pak Hasan menggelengkan kepala. "Bukan semudah itu. Orang yang nulis ini bilang mereka coba bakar, coba potong, tapi lukisan itu selalu balik lagi. Kayak punya nyawa sendiri." Maya tiba-tiba teringat kotak yang ditemukan Andika di bawah tangga. Ia berlari mengambilnya, lalu menyerahkan buku catatan usang di dalamnya kepada Pak Hasan. "Ini dari ruang rahasia. Mungkin ada petunjuk." Pak Hasan membukanya dengan hati-hati, matanya menyipit saat membaca. "Ini diary pelukisnya sendiri," katanya pelan. "Dia tulis sebelum mati. Namanya Arif. Dia bilang dia dipaksa bikin lukisan ini oleh tentara penjajah. Keluarganya, istri sama anaknya, disiksa sampai mati di depannya. Dia pakai darah mereka buat lukis potret ini, tapi dia nggak selesai. Dia bilang ada sesuatu yang masuk ke dalamnya waktu dia bunuh diri." Maya menutup mulutnya, air mata mulai menggenang. "Jadi yang di dalam lukisan itu keluarganya?" "Bukan," jawab Pak Hasan tegas. "Arif sendiri. Dia nggak bisa pergi. Dia penuh dendam, dan lukisan itu jadi tempat dia terjebak. Dia pengen keluar, tapi butuh wadah." "Wadah?" Andika menatap Pak Hasan dengan tatapan tajam. "Maksudnya apa?" Sebelum Pak Hasan bisa menjawab, Dinda masuk ke ruangan dengan buku gambar di tangan. Ia menunjukkan sketsa baru, sebuah peta kasar dengan tanda X di bawah lantai ruang tengah. "Temanku bilang ini tempat harta karunnya," katanya ceria, tapi ada nada aneh di suaranya. "Terlalu tua untuk anak seusianya. Dia bilang kalian harus cari." Andika dan Maya saling pandang, lalu ke Pak Hasan. "Apa maksudnya ini?" tanya Maya, suaranya bergetar. Pak Hasan menarik napas dalam. "Mungkin jasadnya Arif, dia dikubur di sini dan lukisan itu terikat sama tubuhnya." Malam itu mereka memutuskan untuk menggali. Andika mengambil sekop dari gudang. Wajahnya penuh keraguan tapi juga tekad. Di bawah lantai ruang tengah, tepat di bawah lukisan, mereka mulai menggali. Dinda duduk di sudut, memandang dengan mata kosong, sementara Maya memegang senter dengan tangan gemetar. Setelah 1 jam, sekop Andika membentur sesuatu yang keras, sebuah peti kayu kecil,
lapuk dan penuh tanah. Dengan hati-hati mereka membukanya. Di dalamnya ada tulang belulang manusia, sudah rapuh dan berdebu, bersama sebuah liontin yang sama persis dengan yang ada di foto dan lukisan. Maya menjerit kecil, menjatuhkan senter. Ini dia. Pak Hasan mengangguk pelan. Arif, ini yang mengikatnya ke sini. Tiba-tiba Dinda berdiri dan berjalan mendekati peti itu. Dia bilang terima kasih, katanya dengan suara yang kini jelas bukan miliknya, lebih dalam, lebih penuh amarah. Tapi dia nggak mau pergi sendirian. Matanya berubah gelap sejenak dan suhu ruangan turun drastis. Lukisan di dinding mulai bergetar. Wajah-wajah terbalik itu tampak hidup. Mulut mereka terbuka seolah berteriak tanpa suara. Maya menarik Dinda menjauh. Jantungnya hampir berhenti. Apa yang dia mau? Teriaknya pada Pak Hasan. Pak Hasan memandang mereka dengan tatapan penuh penyesalan. Wadah baru, jiwa baru. Dia pengen salah satu dari kalian. Andika menggenggam sekop lebih erat, wajahnya pucat. Nggak ada yang bakal jadi wadah apapun di sini, katanya tegas, meski suaranya bergetar. Tapi di dalam hati, ia tahu mereka sudah terlalu dalam. Dan entitas itu sudah terlalu dekat untuk dihentikan begitu saja. Rumah tua di Menteng kini terasa seperti kandang yang menjebak mereka bersama sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Tulang belulang Arif tergeletak di peti kayu kecil di lantai ruang tengah. Liontin di sisinya memantulkan cahaya lampu yang berkedip-kedip. Lukisan di dinding bergetar lebih keras, wajah-wajah terbalik itu seolah meronta. Dan suara bisikan kini berubah menjadi jeritan pelan yang menusuk telinga. Maya memeluk Dinda erat, sementara Andika berdiri dengan sekop di tangan, matanya penuh ketegangan. Pak Hasan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha bicara. Kita harus lepaskan dia, kata Pak Hasan dengan suara gemetar. Kalau enggak, dia bakal ambil salah satu dari kalian. Caranya gimana? Tanya Andika, hampir berteriak untuk mengalahkan suara jeritan dari lukisan. Pak Hasan menunjuk peti itu. Bakar tulangnya. Itu satu-satunya yang mengikat dia ke dunia ini. Tapi kita harus cepat. Dia tahu kita mau apa. Maya mengangguk, meski tubuhnya masih bergetar. Aku ambil bensin dari garasi, katanya, lalu berlari keluar ruangan sambil menarik Dinda bersamanya. Andika dan Pak Hasan mulai menyiapkan ritual kecil, menggambar lingkaran garam di sekitar peti, sesuatu yang Pak Hasan bilang pernah ia baca di buku tua itu. Tapi di dalam hati mereka semua tahu ini hanya tebakan liar. Tak ada panduan pasti untuk melawan kutukan yang sudah berusia puluhan tahun. Ketika Maya kembali dengan kaleng bensin, suasana di ruang tengah sudah berubah. Udara terasa berat, seperti dipenuhi kabut tak terlihat. Dan lukisan itu kini memancarkan aura gelap yang nyaris terlihat oleh mata telanjang. Dinda tiba-tiba menarik tangan Maya, matanya melebar. "Mah, dia marah banget sekarang," bisiknya. Dia bilang kita nggak boleh bakar dia. Maya membeku, tapi Andika tak menunggu. Ia menyiram bensin ke peti itu, tangannya gemetar tapi penuh tekad. Kita nggak punya pilihan lain, katanya tegas, lalu mengambil korek api dari saku. Api menyala kecil di ujung korek, tapi sebelum ia bisa melemparkannya, lampu-lampu di rumah padam total. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya diterangi cahaya kecil dari korek yang mulai melemah. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari arah lukisan. Andika menoleh, dan di bawah cahaya redup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam berbentuk manusia keluar dari lukisan. Tubuhnya terdistorsi, wajahnya terbalik, dan matanya menyala merah. "Kalian milik aku," suara itu bergema dalam dan penuh dendam, seolah datang dari setiap sudut ruangan. Maya menjerit, menarik Dinda ke belakangnya, sementara Pak Hasan mulai melantunkan doa yang ia ingat dari buku itu. Doa yang katanya bisa mengusir roh jahat. Tapi entitas itu tak berhenti. Ia melayang mendekat. Tangannya yang terdistorsi terulur ke arah Andika. Dalam kepanikan, Andika melempar korek api ke peti, dan api langsung menyambar tulang-tulang kering itu. Kobaran api kecil menyala, tapi entitas itu malah meraung. Suara yang mengguncang dinding rumah. "Dinda, lari!" teriak Maya, tapi Dinda malah melangkah maju, matanya kosong. "Aku bisa bantu," katanya dengan suara yang tak lagi sepenuhnya miliknya.
Ia mengulurkan tangan ke arah entitas itu, dan untuk sesaat bayangan itu berhenti bergerak, seolah tertarik pada Dinda. "Dinda, jangan!" Andika berlari ke arah anaknya, tapi terlambat. Entitas itu menyentuh tangan Dinda, dan tubuh kecilnya tersentak. Matanya berubah hitam pekat, dan ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu mirip dengan wajah-wajah di lukisan. Tapi kemudian Dinda berbicara. Kali ini dengan suaranya sendiri, "Pergi. Aku nggak takut sama kamu." Api di peti tiba-tiba membesar, dan entitas itu meraung lagi, kali ini dengan nada keputusasaan. Bayangannya mulai tercerai-berai, tersedot kembali ke lukisan yang kini ikut terbakar. Dinding di sekitarnya menghitam, dan wajah-wajah terbalik itu tampak meleleh dalam api. Dinda jatuh ke lantai pingsan, sementara Maya dan Andika berlari memeluknya. Pak Hasan terduduk, napasnya tersengal. Kalian berhasil," katanya lemah. Tapi dia kuat. "Aku enggak yakin ini selesai." Maya menangis memeluk Dinda, sementara Andika menatap sisa-sisa lukisan yang kini hanya abu dan bingkai hangus. Api di peti padam sendiri meninggalkan tulang-tulang yang sudah jadi debu. Rumah kembali hening, tapi hening itu terasa berbeda, seperti keheningan yang menanti sesuatu. Ketika Dinda membuka mata beberapa menit kemudian, ia tersenyum kecil. "Temanku pergi, Ma," katanya pelan. Dia bilang terima kasih. Tapi di sudut mata Maya, ia bersumpah melihat bayangan kecil bergerak di lorong. Terlalu cepat untuk dipastikan, tapi cukup untuk membuatnya bertanya, apakah ini benar-benar akhir? Keheningan yang menyelimuti rumah setelah lukisan terbakar terasa rapuh, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Abu dari peti dan lukisan masih berserakan di lantai ruang tengah, bercampur dengan bau bensin dan kayu hangus. Maya memeluk Dinda erat, matanya penuh air mata lega bercampur ketakutan. Sementara Andika berdiri dengan tangan gemetar, sekop masih tergenggam sebagai pegangan terakhirnya pada kenyataan. Pak Hasan duduk di sudut, wajahnya pucat dan napasnya tersengal, tapi ada sesuatu di matanya, keraguan yang tak ia ucapkan. "Dinda, kamu baik-baik aja?" tanya Maya. Suaranya bergetar saat ia memeriksa wajah anaknya. Dinda mengangguk lemah, tapi matanya tampak kosong sejenak sebelum kembali bersinar seperti biasa. "Aku baik, Ma. Dia pergi sekarang," katanya pelan. Tapi ada nada aneh di suaranya yang membuat Maya tak bisa sepenuhnya percaya. Malam itu mereka mencoba tidur, tapi ketegangan masih menggantung di udara. Andika duduk di sofa dengan lampu menyala, tak mau memejamkan mata. Maya berbaring di samping Dinda, tangannya menggenggam tangan kecil anaknya, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi di tengah malam, suara itu kembali. Langkah kecil, pelan tapi jelas, bergerak di lorong menuju ruang tengah. Maya terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Dinda, yang masih tertidur pulas, lalu berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Di ruang tengah, ia menemukan Andika berdiri membeku, matanya tertuju pada dinding tempat lukisan itu pernah tergantung. "Mai, kamu dengar?" bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Sebelum Maya bisa menjawab, suhu ruangan turun drastis. Bayangan hitam mulai muncul di dinding, bukan dari lukisan yang sudah hangus, tapi dari kegelapan itu sendiri. Bentuknya samar, tapi wajah terbalik itu tak bisa disalahartikan. "Kalian pikir bisa lepaskan aku?" Suara itu bergema, lebih kuat dari sebelumnya, penuh dendam yang membakar. Tiba-tiba Maya tersentak. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri, kakinya melangkah menuju dinding. Tangannya terulur seolah dipanggil, matanya membelalak, tapi ia tak bisa mengendalikan diri. "Andika, aku nggak bisa berhenti!" teriaknya, panik. Andika berlari ke arahnya, mencoba menariknya kembali, tapi kekuatan tak terlihat mendorongnya hingga terhuyung. Dinda terbangun oleh keributan itu dan masuk ke ruang tengah, matanya melebar. "Mah!" teriaknya, lalu berlari mendekat. Tapi saat ia mendekati Maya, sesuatu berubah. Maya berbalik, matanya kini hitam pekat, dan senyuman lebar yang tak wajar muncul di wajahnya, persis seperti wajah-wajah di lukisan. "Dia milih aku," kata Maya dengan suara yang bukan miliknya, dalam, penuh kebencian.
Ia melangkah mendekati Andika. Tangannya terulur seolah ingin mencekik. Andika mundur, jantungnya hampir berhenti, sementara Dinda menangis di sudut. Pak Hasan yang terbangun oleh teriakan masuk ke ruangan dan langsung memahami apa yang terjadi. Dia ambil Maya sebagai wadah, teriaknya. Kita harus putus ikatannya. Dinda tiba-tiba berlari ke peti yang sudah hangus, mengambil liontin yang entah bagaimana masih utuh di antara abu. Temanku bilang ini kuncinya, katanya. Suaranya penuh keteguhan meski air mata membasahi wajahnya. Ia menunjuk ke lantai di bawah peti. Dia bilang dia dikubur lebih dalam. Andika dengan sisa keberaniannya mengambil sekop dan mulai menggali lagi. Meski Maya atau apapun yang mengendalikan Maya mendekat dengan langkah cepat. Pak Hasan mencoba menahan Maya, tapi kekuatan entitas itu terlalu besar. Ia terlempar ke dinding dengan keras. Dinda menangis, tapi tangannya tetap memegang liontin erat. Sekop Andika akhirnya membentur sesuatu lagi. Peti lain lebih besar, terkubur lebih dalam. Ia membukanya dengan tergesa dan di dalamnya ada sisa jasad yang lebih utuh. Tulang belulang dengan pakaian compang-camping dan liontin serupa tergantung di lehernya. "Ini dia!" teriak Andika. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, Maya, orang entitas itu, mencengkeram lehernya. "Kalian semua milikku," desisnya. Dinda berlari mendekat, melemparkan liontin dari peti pertama ke tangan Andika. "Bakar ini, Pak!" teriaknya. Dengan sisa tenaga, Andika meraih korek dari saku dan membakar liontin itu. Api kecil menyala dan entitas itu meraung, tubuh Maya tersentak keras. Matanya kembali normal sejenak dan ia berbisik, "Cepat, selamatkan aku!" Sebelum jatuh pingsan, Pak Hasan bangkit dengan susah payah, memandang mereka dengan tatapan penuh beban. "Aku harus bilang sesuatu," katanya, suaranya parau. "Aku keturunan dari orang yang nyiksa Arif. Aku tahu ini dari dulu, tapi aku takut bilang. Maaf." Andika menatapnya dengan campuran kemarahan dan keputusasaan, tapi tak ada waktu untuk menyalahkan. Api di liontin membesar, dan bayangan di dinding mulai tercerai-berai meraung untuk terakhir kalinya sebelum lenyap. Rumah kembali hening, tapi kali ini terasa lebih berat. Penuh luka yang tak akan sembuh begitu saja. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah jendela rumah tua di Menteng, menerangi ruang tengah yang kini penuh bekas pertempuran malam sebelumnya. Abu dari peti dan liontin berserakan di lantai bercampur dengan garam yang tercerai-berai dan goresan sekop di kayu tua. Maya terbangun di sofa, kepalanya pening, tubuhnya lemah seolah baru kembali dari ambang kematian. Andika duduk di sampingnya, matanya merah dan tangannya masih gemetar. Sementara Dinda meringkuk di pangkuan ibunya, diam tapi waspada. Pak Hasan berdiri di dekat pintu, wajahnya penuh penyesalan. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi setelah pengakuannya semalam. "Kita nggak bisa tinggal di sini lagi," kata Andika. Suaranya serak tapi tegas. "Hari ini juga kita pindah." Maya mengangguk lemah, meski ada bagian dalam dirinya yang masih merasa terikat pada rumah itu, atau pada apapun yang sempat mengendalikannya. "Dinda, kamu baik-baik aja sayang?" tanyanya, mengusap rambut anaknya. Dinda mengangguk kecil. "Temanku udah pergi beneran, Ma. Dia bilang dia bebas sekarang," katanya pelan, tapi matanya melirik ke sudut ruangan seolah memastikan sesuatu. Maya dan Andika saling pandang, tak yakin apakah harus lega atau khawatir. Mereka menghabiskan hari itu untuk mengemasi barang-barang penting. Pak Hasan menawarkan bantuan, tapi Andika menolak dengan dingin. Pengakuan tetangga tua itu masih terasa seperti pengkhianatan. Sore harinya, mereka meninggalkan rumah itu dengan mobil penuh kotak, tak menoleh lagi ke bangunan kolonial yang kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Tetangga-tetangga di sekitar hanya memandang dari kejauhan. Tak ada yang bertanya atau mendekat. 2 minggu kemudian, keluarga kecil itu menetap di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Jakarta. Andika kembali bekerja, mencoba menutup luka dengan rutinitas. Dinda mulai sekolah lagi, perlahan kembali menjadi anak ceria seperti dulu, meski terkadang ia diam lama menatap kosong. Maya, yang sempat berhenti melukis setelah kejadian itu, akhirnya mengambil kuas lagi, katanya, untuk menyembuhkan diri. Malam itu, di apartemen baru mereka, Maya duduk di meja kecil dengan kanvas kosong di depannya. Ia mulai melukis, kuasnya bergerak lembut membentuk pemandangan sederhana.
pohon, langit, matahari terbenam. Tapi saat ia mundur untuk melihat hasilnya, darahnya membeku. Wajahnya sendiri muncul di kanvas, terbalik, dengan mata kosong dan senyuman lebar yang terlalu mirip dengan lukisan di rumah tua itu. Tangan Maya gemetar, kuas jatuh ke lantai dan ia menjerit kecil. Andika berlari masuk, diikuti Dinda. "Mei, apa yang salah?" tanyanya. Tapi saat ia melihat lukisan itu, wajahnya memucat. Kamu nggak sadar melukis ini?" Maya menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Aku nggak tahu, aku cuma mau lukis pemandangan." Dinda melangkah mendekat, memandang lukisan itu dengan tatapan aneh. "Dia bilang dia nggak pergi jauh, Ma," katanya pelan. "Dia bilang dia suka sama kita." Suhu ruangan turun sedikit, lampu di atas meja berkedip sekali, dan untuk sesaat, bayangan kecil melintas di cermin di sudut ruangan. Terlalu cepat untuk dilihat jelas, tapi cukup untuk membuat mereka bertiga membeku. Andika menarik Maya dan Dinda ke pelukannya. Jantungnya berdegup kencang. "Kita bakar lukisan ini sekarang," katanya tegas, tapi ada ketakutan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Mereka membakar kanvas itu di bak sampah di luar apartemen. Api kecil menjilat wajah terbalik itu hingga jadi abu. Tapi saat mereka kembali ke dalam, Maya merasa sesuatu, sentuhan dingin di pundaknya, seperti jari yang tak terlihat. Ia tak berani bilang pada Andika, takut suaminya akan makin tertekan. Dinda hanya diam, memeluk boneka kelincinya lebih erat. Di malam yang sunyi itu, apartemen baru mereka terasa sama seperti rumah tua di Menteng, penuh dengan bayangan yang menunggu. Dan di dalam hati Maya, ia tahu, kutukan itu belum selesai. Arif atau apapun yang tersisa darinya masih ada di sana, tersenyum dalam kegelapan menanti waktu yang tepat untuk kembali.